Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wifiamne Rosi dengan NIM 21042055 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di video ini, saya akan mempresentasikan materi 3 mengenai syarat dan ketentuan pendaftaran tanah di Indonesia. Urgensi pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah mempunyai arti penting dan mempunyai manfaat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dewasa ini, tanah bagi masyarakat mempunyai makna yang multidimensi, yaitu ekonomi, sosio-kultural, sosio-religi, hukum, politik, pertahanan, keamanan, dan kedaulatan suatu negara. Pendaftaran atas bidang tanah dilakukan agar mendapatkan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah maupun pihak lain yang berkepentingan dengan tanah. Dengan telah melakukan pendaftaran dan mendapatkan sertifikat, pemegang hak atas tanah memiliki bukti yang kuat atas tanah tersebut. Pengertian pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah merupakan prasyaratan dalam upaya menata dan mengatur peruntukan, penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah, termasuk untuk mengatasi berbagai masalah pertanahan. Pendaftaran tanah ditunjukkan untuk memberikan kepastian hak dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dengan pembuktian sertifikat tanah sebagai instrumen untuk penataan penguasaan dan pemilikan tanah serta sebagai instrumen pengendali dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah. Selanjutnya, tujuan pendaftaran tanah. Yang pertama yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Yang kedua, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan, dapat mengadakan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah tersusun. Yang ketiga, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Adapun pelaksanaan pendaftaran tanah. Yang pertama, kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kewajiban tersebut meliputi A. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah. B. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan haknya. C. Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. D. Kewajiban yang menjadi beban pemerintah ini lazim disebut dengan pendaftaran tanah. Yang kedua yaitu kewajiban bagi pemegang hak atas tanah untuk mendaftarkan hak-hak atas tanah yang dimilikinya. Asas-asas pendaftaran tanah. Yang pertama, asas sederhana. Asas ini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. Yang kedua, ada asas aman. Asas ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan rapat, sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. Yang ketiga, asas terjangkau. Asas ini dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. 4. Asas mutakhir. Asas ini dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan berkesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang bersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Yang terakhir ada asas terbuka. Asas ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui atau memperoleh keterangan mengenai data fisik dan data yuridis yang benar setiap saat di kantor pertanahan kabupaten atau kota. Cara pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah. Yang pertama, pendaftaran tanah secara sistematik. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan.
Pendaftaran tanah secara sistematik diselenggarakan atas prakarsa pemerintah berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan, serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertahanan Nasional. Kedua, pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan atau inisiatif dari pemilik tanah secara individual, atau juga dilakukan oleh beberapa pemilik tanah secara massal dengan biaya dari pemilik tanah itu sendiri. Menurut Budi Harsono, ada dua macam sistem pendaftaran tanah, yaitu sistem pendaftar akta dan sistem pendaftaran hak. Dalam sistem pendaftaran hak, setiap penciptaan hak baru dan perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan, kemudian juga harus dibuktikan dengan suatu akta. Tetapi dalam penyelenggaraan pendaftarannya, bukan aktanya yang didaftar, melainkan haknya yang diciptakan oleh perubahan-perubahannya kemudian. Akta hanya merupakan sumber datanya. Sistem pendaftaran hak tampak dengan adanya buku tanah sebagai dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik yang dihimpun dan disajikan, serta diterbitkannya sertifikat sebagai surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftar. Selanjutnya, hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Yang pertama, faktor kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat. Kedua, faktor kebijakan pemerintah mengenai kewajiban perpajakan dalam kegiatan pendaftaran tanah. Yang ketiga, faktor anggapan masyarakat diperlukan biaya yang mahal untuk melaksanakan pendaftaran tanah. Yang keempat, faktor anggapan diperlukan waktu yang lama dalam pengurusan sertifikat. Yang kelima, faktor anggapan atas hak alas tanah yang dimiliki sudah sangat kuat. 6. Sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Baiklah, sekian video presentasi materi 3 dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.